Ini bukanlah harta yang ditingkatkan semangat yang dimiliki secara pribadi ketika dia menjadi gila dan meningkatkan semua miliknya. Itu adalah barang-barang yang diperolehnya melalui introgasi yang dilakukan sebagai inkuisitor gelap. Karena itu, dia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit di hatinya ketika dia meluangkannya dan kemudian meledakkannya, menciptakan banyak sekali garis kehancuran. Bai Shochun memiliki sedikit pengalaman dalam peledakan item yang ditingkatkan semangat dan tahu bahwa ketika mereka meledak, mereka melepaskan sejumlah besar energi surga dan bumi, semuanya dalam satu saat. Namun terlepas dari apa yang telah ia alami di masa lalu, dia tidak pernah meledakkan puluhan dari mereka secara bersamaan. Kekuatan ledakan yang mereka lepaskan membuatnya benar-benar terkejut. Dia bukan satu-satunya. Para anggota klan Chai dan tetua klan hingga para kultivator biasa, semuanya benar-benar terpana oleh borosnya semuanya. Setelah semua item magis dengan 6 atau 7 peningkatan roh adalah seperti harta berharga bagi setiap penanam jiwa. Adapun item dengan peningkatan 9 atau 10 kali lipat, mereka bahkan lebih jarang. Sebagai contoh, Zhu Yixing, seorang anggota klan ahli nujum bangsawan yang juga berada di lingkaran besar formasi inti, hanya memiliki satu. Hampir tidak perlu untuk menyebutkan bagaimana perasaan orang tentang item dengan peningkatan 11 dan 12 kali lipat. Ledakan yang mereka sebabkan melepaskan kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga semua saksi mata terpana. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi, bahkan menyebabkan para penggarap Nation Seoul untuk mundur dalam ketakutan dan melakukan segala daya mereka untuk mempertahankan diri. Ledakan besar-besaran menyebabkan semua kultivator mengejar klan Chai jatuh mundur. Banyak dari mereka batuk darah. Raja hantu raksasa juga bergetar ketika kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Shochun terus terngiang di telinganya. Mempertimbangkan semua yang dilihat sekarang, jelas bahwa Baiho ini benar-benar akan meletakkan segalanya di telepon. Bai Shochun terengah-engah saat dia meminjam beberapa kekuatan ledakan untuk menembak ke arah formasi mantra terdekat 3000 kilometer jauhnya. Setiap langkah yang diambilnya mendorongnya ratusan meter dan dalam beberapa saat ia telah mencapai formasi. Namun saat itulah dengusan dingin bergema. Ledakan roh meningkatkan item telah menghentikan anggota biasa klan Chai, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghalangi jalan Patriark. Awalnya dia khawatir tentang bagaimana Bai Shochun telah melukai Patriark Bai dan klan Chen dan menjaga jarak. Tapi sekarang dia tidak memiliki kemewahan yang begitu mengkhawatirkan. Dia telah siap untuk melakukan teleportasi kapan saja. Jadi dia bergerak dengan kecepatan seperti kilap, menembus udara dengan kekuatan ledakan muncul hanya sekitar 30 meter dari Bai Xiaochun. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan basis kultivasi Dewa Remnya. Kau tidak kemana-mana, katanya. Katanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Seketika, udara di daerah itu mulai memadat dan energi mulai menghancurkan Bai Shochun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tulangnya. Selanjutnya, energi surga dan bumi yang dilepaskan berbentuk bersama di depannya menjadi bentuk burung hitam pekat 9. Semua mata burung itu memancarkan sinar pembunuh dan burung itu sendiri memancarkan tekanan yang sangat besar. Burung berkepala 9 ini telah dipanggil oleh Dewa Patriark Chai Clan, bukan dengan teknik magis, melainkan sebagai inkarnasi dari kehendak langit. Kebanyakan kultivator lain akan benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat, dan basis kultivasi mereka akan dihancurkan ke dalam kondisi penindasan total. Tapi Bai Shochun memiliki 4 klon, dan meskipun mereka telah terluka serius dan saat ini bersembunyi di dalam dirinya, mereka masih memberinya dorongan besar dalam hal basis kultivasi dan indera surgawi.
mendorongnya jauh melampaui tingkat inti biasa kultivator formasi. Selain itu, tubuh kedagingannya sudah berada di lingkaran besar tendon kematian. Untuk melengkapi semua ini bukan pertama kalinya dia melawan dewa. Dia bahkan tidak begitu menghormati para dewa. Karena itu, ia mampu menahan tekanan dewa yang membebani dirinya. Dan ketika burung berkepala 9 itu menjerit dan menerjang ke arahnya, ia mengeluarkan raungan yang kuat. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Juga tidak ada waktu untuk mencoba bertindak. Dia langsung jatuh kembali, secara bersamaan melambaikan tangannya yang mengirim beberapa set baju kulit yang dia pakai, menembak ke arah burung berkepala 9. Ketika dia pertama kali melakukan peningkatan roh di armor, dia telah menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan bukti peningkatan roh. Tetapi tekanan dari dewa membatalkan efek itu. Dan keempat desain emas pada permukaannya semakin bersinar terang, meledakkan. Dia berteriak, seketika baju zirah kulit semua meledak, melepaskan kekuatan yang jauh melampaui ledakan puluhan item dari beberapa saat yang lalu. Para kultivator kelancai lebih jauh ke belakang memandang dengan mata lebar, terutama ketika mereka melihat 4 desain emas pada masing-masing baju zirah. Namun bahkan ketika perasaan kegilaan bangkit di hati mereka, hal-hal berlanjut. Pakaian luar Bai Shochun terbang keluar, bersama dengan topi dan beberapa gelang yang tampak biasa. Namun itu mengejutkan semua orang yang hadir, bahwa 4 desain emas sekarang muncul pada mereka semua. Masing-masing terbang keluar dan kemudian meledak, mengirimkan gelombang kekuatan besar untuk bertemu burung berkepala 9. Burung itu sudah memudar, tetapi saat itulah Bai Shochun mengayunkan kaki kirinya ke udara, mengirim sepatu, menembak ke depan, sepatu yang memiliki 4 desain emas di atasnya. Pemborosan yang luar biasa pada layar menyebabkan petani kelancai menangis karena terkejut. Baiho ini dia bahkan memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat di sepatunya. Raja hantu raksasa itu ditahan di tangan kanan Bai Shochun. Jadi dia memiliki pemandangan tangan pertama tentang segalanya. Dan kejutan yang dia rasakan sekarang begitu kuat sehingga wajahnya benar-benar kendur. Mata Patriark Cai Clan melebar karena tidak percaya, namun niat membunuh di dalam mereka hanya semakin kuat saat dia menekan serangan. Adapun Bai Shochun, dia hanya terus melaju menuju portal teleportasi yang sekarang hanya berjarak sekitar 300 meter. Saat Patriark Kelancai mendekat, mata Bai Shochun bersinar dengan sukacita, dan dia menempatkan kepalanya di belakang dan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah menunggumu dekat, orang tua. Anda akhirnya jatuh ke perangkap saya. Saatnya Anda melihat kartu traf saya. Sambil terus tertawa keras, dia mengayunkan kaki kanannya ke udara, menyebabkan sepatu kanannya terbang keluar, yang juga memiliki efek desain emas di atasnya. Meledakkan, dia merayung, wajah Cai Klan Patriark jatuh. Dia baru saja memutuskan untuk pergi keluar, namun masih dipenuhi dengan khawatir tentang bagaimana Bai Shochun telah secara serius melukai 2 patriark lainnya. Begitu dia mendengar kata-kata Bai Shochun dan melihat sepatu terbang ke arahnya, dia mundur, tidak mau mengambil resiko. Ketika sepatu itu meledak, itu adalah pemandangan yang mengejutkan, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar menyakiti Patriark Kelancai. Wajah berubah sangat suram. Dia dengan marah berteriak, "Beraninya kau menipuku, Baiho." Mengaung dengan marah, dia melangkah maju sekali lagi. Tetapi sedikit keterlambatan yang baru saja terjadi setelah memberi Bai Shochun cukup waktu untuk mencapai jarak 30 meter dari formasi teleportasi. Saat dia hendak melangkah ke dalamnya, Patriark Kelancai melonglong dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya ke Bai Shochun, dia menyebabkan burung berkepala 9 itu meletus menjadi api dan kemudian berakselerasi dengan cepat. Wajah Bai Shochun jatuh dan dia segera bersiap untuk membela diri. Namun,
Sebelum hal ini bisa terjadi, sebuah bayangan muncul di burung itu, dan yang kedua terbang keluar. Salah satu dari 9 burung berkepala dingin di Bai Sachun sendiri, dan yang lainnya menuju ke formasi mantra. Tidak baik. Yang mengejutkan Bai Sachun, patriark Klancai tidak hanya menyerangnya, dia mencoba menghancurkan formasi teleportasi juga. Suara gemuruh memenuhi udara saat reruntuhan mengelilingi portal teleportasi, hancur total oleh burung berkepala 9. Bangunan runtuh ribuan meter ke segala arah, dan bahkan tanah itu hancur hingga 1 meter penuh. Jelas sang patriark sebenarnya tidak tahu lokasi spesifik dari formasi mantra, dan hanya mencoba menghancurkan segalanya dengan harapan bahwa formasi teleportasi akan dihancurkan juga. Adapun Bai Sachun ketika burung berkepala 9 menabraknya, darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia dikirim jatuh ke belakang sampai dia berhasil berhenti di tempat-tempat yang dia tahu menjadi lokasi pembentukan teleportasi. Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba untuk melarikan diri kali ini, kata patriark Klancai. Seringai setan menyebar di wajahnya, namun bahkan seperti itu, matanya tiba-tiba berkedip dengan tidak percaya. Cahaya teleportasi tiba-tiba mulai naik, tepat di bawah kaki Bai Sachun. Ternyata formasi teleportasi sama sekali tidak rusak. Lebih jauh, cahaya yang bersinar sekarang berbeda dari cahaya sebelumnya. Itu menyilaukan dan energi dari teleportasi itu jelas lebih kuat. Hanya butuh beberapa saat bagi siapapun yang akrab dengan formasi teleportasi itu menyadari bahwa ini adalah teleportasi jarak jauh. Ini adalah formasi mantra yang dibuat oleh leluhur Lu Xiu yang mengarah ke tempat 50.000 km dari luar kota. Semua formasi mantra lain di kota ini benar-benar telah dibuat untuk berfungsi sebagai gangguan. Dengan formasi ini menjadi jalan keluar yang sebenarnya. Selain itu, tidak mungkin dia akan memiliki jalan keluar yang sebenarnya menjadi tipe yang dapat dengan mudah dihancurkan. Satu-satunya hal serangan patriark dewa telah melakukan adalah membuatnya agar Bai Sachun tidak perlu menggunakan hack kematian untuk memasuki formasi mantra. Bai Sachun sangat bersemangat, namun dalam beberapa saat wajahnya berubah pucat dan jantungnya mulai berdebar. Dia tidak pernah berani berharap bahwa ini adalah formasi mantra khusus yang akan memimpin 50.000 km ke luar kota. Dia mengira itu hanya formasi mantra biasa yang akan menempatkannya dalam jarak pendek. Namun, dia sampai pada kesimpulan bahwa kecuali Lu Xiu berbohong tentang formasi khusus itu, dia akan segera menemukannya. Lagi pula dia telah mencoba beberapa formasi mantra lain hingga saat ini. Hampir 70% dari jumlah total. Karena itu peluangnya untuk menemukan formasi teleportasi jarak jauh hanya akan meningkatkan seiring berjalannya waktu. Dan lagi, formasi yang dia pegang ini jelas formasi yang dia cari. Sayangnya, meskipun sepertinya formasi ini adalah yang akan menyelamatkan hidupnya, Bai Sachun sekarang menyadari bahwa itu juga merupakan bencana yang berteleportasi mematikan. Tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan kemudian mendorongnya ke bawah ke permukaan portal, menyebabkan cahaya tumbuh lebih intens. Pandangan yang sangat serius memenuhi matanya, pandangan yang diwarnai kegilaan. Dia tahu bahwa momen ini adalah salah satu dari bahaya ekstrim. Patriark Klancai telah menahan diri dari rasa takut, menjaga sebagian besar kekuatan basis kultivasinya sebagai cadangan jika dia perlu bertahan melawan kartu traf yang mematikan. Hanya karena fakta itulah Bai Sachun dan Raja Hantu Raksasa telah sampai sejauh ini. Tapi sekarang, dengan cahaya formasi teleportasi yang naik, Patriark Cai Klan tidak punya alasan untuk tidak pergi keluar. Dan itulah yang terjadi. Kemarahan di mata Bapak Klan Cai memudar digantikan oleh tekad kuat. Meskipun dia masih merasa ragu-ragu karena potensi bahaya, dia tahu bahwa dia harus bergerak sekarang.
Bahkan jika Baiho itu memang punya satu trik lagi di lengan bajunya, konsekuensi membiarkannya melarikan diri terlalu parah. Tanpa ragu sedikit pun, sang patriark memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasinya, menyebabkan langit bergetar dan sambaran petir muncul di mana-mana. Jauh di atasnya, sebuah wajah besar muncul yang menyerupai wajahnya sendiri dalam setiap aspek. Sang patriark maju selangkah dan ketika dia menanamkan kakinya ke tanah, baut petir yang tak terhitung mulai berjatuhan, membuatnya tampak seperti hujan emas turun ke bumi. Bai Xiaochun sangat cemas. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menemukan formasi teleportasi khusus di dalam keadaan ini. Rencananya adalah membuat jarak antara dirinya dan musuh-musuhnya ketika dia mengaktifkannya, yang akan memberinya banyak waktu untuk melarikan diri. Tapi bukan itu yang terjadi. Aku sudah selesai, pikirnya. Kaput. Semua sudah berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bahkan jika aku menyerahkan Raja Hantu Raksasa itu sekarang, patriark tua itu tidak akan membiarkanku lolos. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk membuang Raja Hantu Raksasa dari portal teleportasi. Itu mungkin memberinya waktu, tetapi pada akhirnya Klancai pasti tidak akan membiarkannya bebas begitu pula Klancen atau Bai. Selain itu, setelah Raja Hantu Raksasa mendapatkan basis kultivasinya kembali, maka Bai Xiaochun tahu bahwa satu-satunya hal yang akan menantinya adalah kematian yang mengerikan. Dia memiliki mantra pembatas dan janji Raja Hantu Raksasa. Namun Bai Xiaochun yakin bahwa jika dia menyerahkan Raja Hantu Raksasa, itu akan melanggar perjanjian mereka. Berbuat curang, kurasa aku harus bangkrut. Dalam sekejap mata, matanya benar-benar merah. Dia takut mati, tetapi ketika kematian menjulang dan dia kehabisan pilihan, dia akan dicekam oleh kegilaan. Pada saat-saat seperti itu, dia tidak akan goyah. Dia bukan tipe orang yang suka berjudi, tetapi dia saat-saat seperti ini berjudi dengan satu-satunya pilihan. Dia akan bertaruh untuk bisa bertahan sampai formasi teleportasi diaktifkan sepenuhnya. Keempat klonnya semuanya lemah dan terluka, tetapi sekarang muncul di tempat terbuka seperti ini penuh energi. Untuk pertama kalinya Bai Xiaochun melepaskan Raja Hantu Raksasa, meletakkannya di permukaan formasi mantra. Lalu dia mendongak matanya bersinar karena kegilaan saat dia bersiap menghadapi patriark Klancai secara langsung. Bersiaplah untuk mati, Baiho, kata sang patriark. Suaranya bergemuruh seolah itu adalah kehendak langit. Ia bahkan tampak mengandung hukum magis langit dan bumi, dan disertai dengan sembaran petir yang tak terhitung jumlahnya, yang ketika jatuh dari langit, terbentuk bersama menjadi kapak perang yang sangat besar. Saat kapak perang petir turun, Patriark Klancai melompat ke langit dan meraihnya, lalu dengan kejam mengayunkannya ke bawah menuju Bai Xiaochun. Mengingat kecepatan serangannya, tidak mungkin dia akan mendaratkan pukulan sebelum teleportasi selesai. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan Raja Hantu Raksasa atau sinar aneh di matanya. Yang benar adalah bahwa dia sangat terguncang oleh kata-kata dan tindakan Bai Xiaochun. Dia adalah rubah tua yang cerdik, orang yang kejam dan ambisius yang tidak percaya siapapun kecuali kerabatnya langsung. Tapi kata-kata yang diucapkan Bai Xiaochun telah menyebabkan sedikit kehangatan muncul di hatinya. Tentu saja, kehangatan itu hanya akan bertahan begitu lama. Selain itu, tindakan Bai Xiaochun sebelumnya jika dianalisis dengan cermat tidak benar-benar cocok dengan kata-katanya. Namun demikian, setelah portal teleportasi jarak jauh muncul, dia melakukan sesuatu yang selamanya akan menebus kekurangan dalam tindakan sebelumnya. Tidak peduli apa yang orang katakan pada saat ini, Bai Xiaochun benar-benar hidup sesuai dengan kata-katanya.
dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjaga Raja Hantu Raksasa aman. Yang paling penting, Bai Xiaochun telah meriris Raja Hantu Raksasa untuk mengambil tindakan. Raja Hantu Raksasa itu bahkan lebih tersentuh daripada dia, menyadari bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak berencana untuk melemparkannya ke musuh-musuhnya. Meskipun Raja Hantu Raksasa adalah individu yang pada dasarnya kejam, bahkan dia tidak terguncang oleh apa yang terjadi. Peristiwa yang dimainkan pada hari ini sangat mendalam untuk sedikitnya. Pada saat inilah Raja Hantu Raksasa mengambil nafas dalam-dalam, dan pada saat yang sama secercah tekad muncul di matanya. Saat Patriark Lancai mendekat, Raja Hantu Raksasa itu mengelurkan tangan dan mendorong tangannya ke dahinya. Suara gemuruh bisa terdengar saat dahinya terbuka, dan setetes darah emas keluar dan melesat ke arah Bai Xiaochun. Baihu, ini setetes darah jiwaku. Serap, dan Anda akan memiliki akses ke daya yang setara dengan setengah langkah ke alam demigod. Ambil tombak merahku dan serang dengan segala yang kamu miliki. Dia dengan sangat lemah ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan ketika darah jiwa keluar darinya, dia tampak semakin menua, sampai dia terlihat sedikit lebih dari kulit dan tulang. Auranya sangat lemah sehingga dia seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin. Bahkan matanya berkabut. Dia hanya memiliki 3 tetes darah jiwa secara total. Masing-masing sangat penting. Tentu saja siapapun yang menyerap salah satu tetes darah jiwa itu akan mengalami dorongan besar ke basis kultivasi mereka. Kecuali dorongan itu hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat. Namun itu akan memberi penerangan penerimanya tentang hukum alam para dewa dan hukum magis para dewa. Pada saat itu, dengan tekad penuh bahwa Raja Hantu Raksasa mengirim darah jiwanya terbang menuju Bai Xiaochun, semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan. Tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Rahang Bai Xiaochun terjatuh saat kata-kata Raja Hantu Raksasa memasuki telinganya. Dan demikian, setetes darah jiwa memukul dadanya dan tenggelam di dalam. Gelombang panas meledak di dalam dirinya, menyebabkan urat biru menonjol di wajah dan lehernya. Pada saat yang sama, jeritan kesakitan muncul di bibirnya. Suara retak bisa terdengar, dan seluruh tubuhnya berdentum dari kekuatan darah jiwa. Tiba-tiba, perubahan monumental terjadi pada basis kultivasinya. Auranya melonjak ke atas dengan kecepatan yang tak terlukiskan, mendorongnya keluar dari panggung Golkor dan ke tahap Nation Shaul. Dalam sekejap mata, dia berada di lingkaran besar, dan kemudian di luarnya, dia adalah dewa. Namun semuanya itu belum berakhir. Auranya hampir seketika di lingkaran besar alam dewa, hanya setengah langkah dari alam dewa. Dia adalah setengah langkah ke alam demigod. Dia menamparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan raungan yang berkepanjangan. Rambutnya bercambuk di sekelilingnya. Pada saat ini, semua pengetahuan akumulasi Raja Hantu Raksasa Dewa memenuhi pikirannya, serta banyak pencerahan tentang alam demigod. Meskipun pencerahan itu tidak lengkap, bagi Bai Xiaochun itu sangat berharga. Ini adalah jenis keberuntungan yang dapat ditemui secara kebetulan, tetapi tidak pernah mencari dan menemukan. Itu akan membuat kultivasinya di masa depan lebih cepat daripada sebelumnya, dan akan membantunya menghindari banyak kesalahan. Bahkan, sangat mungkin itu akan memungkinkan dia untuk melampaui Raja Hantu Raksasa sendiri. Sekarang juga, apa saja dan semuanya mungkin. Itu adalah kekuatan darah jiwa. Itu tidak bisa benar-benar mendorong seseorang ke ketinggian baru secara permanen, tetapi masih akan sangat membantu dalam jangka panjang. Adapun Patriark Chai Clan, wajahnya jatuh, dan dia berkata, darah jiwa. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Raja Hantu Raksasa yang egois dan tidak berperasaan akan benar-benar memberikan setetes darah jiwanya.
Niat membunuh patriark tumbuh lebih kuat, dan dia mulai mendorong kapak penerangannya ke bawah dengan kecepatan yang besar. Serangan yang dilepaskannya mengandung energi langit dan bumi yang tak terlukiskan. Seolah-olah alam itu sendiri garam dan berniat menghukum sesama makhluk. Petir memenuhi langit saat kapak besar itu menimpa Bai Shochun. Bai Shochun menutup matanya, hampir seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali tentang patriark Chai Clan yang masuk. Sebaliknya, ia tenggelam dalam perasaan menjadi satu dengan segala sesuatu di sekitarnya. Dia adalah surga, dia adalah bumi, dia adalah kehendak semua ciptaan. Jadi seperti ini rasanya menjadi dewa, satu dengan segalanya. Saat ini ia merasa seolah-olah gelombang tangannya dapat memanfaatkan semua kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkan apapun di jalannya. Seolah-olah langit dan bumi adalah tubuh kosong, dan dewa dapat menjadi kehendak tubuh itu, mengendalikannya dalam setiap aspek. Tentu saja, ada lebih dari satu kehendak tunggal di dalam langit dan bumi itu, mengendalikannya. Ada dewa lain yang juga bersaing untuk kontrol. Bahkan, Bai Shochun bisa merasakan kehendak lain seperti itu tepat di depannya, memanfaatkan energi surga dan bumi yang luar biasa untuk menyerangnya. Mata Bai Shochun tersentak terbuka, dan ketika dia melakukannya, seluruh orang berdebar kencang. Energinya melonjak, dan tidak hanya itu membuatnya sejajar dengan patriark Klan Chai, tetapi 4 klonnya juga menyala dengan cara yang persis sama. Kembali, kata Bai Shochun, melambaikan lengan bajunya. Segera 4 klonnya bergabung kembali ke tubuhnya, menyebabkan energinya naik lebih tinggi lagi. Dia sudah setengah langkah ke alam demigod, tetapi sekarang dia telah bergabung dengan klonnya. Dia menjadi lebih kuat. Suara gemuruh bergema saat dia menembus level lain, dan aura muncul yang bahkan mengejutkan Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa telah tertatih-tatih di ambang ketidaksadaran. Namun dia menggigit lidahnya untuk menghasilkan kejelasan, yang persis ketika aura mengerikan itu keluar dari Bai Shochun. Raja Hantu Raksasa tersentak, dan hatinya menjadi penuh dengan keraguan. Dan hanya menggunakan 1 tetes darah jiwaku untuk benar-benar menghasilkan aura setengah dewa. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya akan mendapatkan 1 serangan dari itu, tapi itu masih tidak mungkin. Jika Raja Hantu Raksasa bermata lebar memiliki reaksi seperti itu, ada sedikit perlu menyebutkan patriark Klan Chai. Pikirnya terguncang, dan kulit kepalanya kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Kamu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, mata Bai Shochun bersinar dengan cahaya yang kuat. Jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan perpaduan antara dirinya dengan langit dan bumi. Namun, ada sesuatu yang agak kabur, seolah-olah dunia yang sebelumnya luas sekarang sempit dan sempit. Rasanya hampir seolah-olah menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya akan menembus langit dan bumi ini. Jadi, ini adalah perbedaan antara dewa dan dewa ya. Bai Shochun tahu bahwa apa yang dia alami adalah sesuatu yang sangat berharga. Mengelurkan tangannya, dia membuat gerakan genggaman di mana tombak merah muncul dari tas memegangnya. Seketika tombak itu muncul, seluruh langit dipenuhi gemuruh yang menggelegar. Pada saat yang sama, lautan petir di atas berhenti bergerak dan bahkan mulai menyimpang, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu itu. Angin, tanah, udara, semuanya tumbuh diam. Bahkan patriark Klan Chai berhenti bergerak, menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Satu-satunya hal di dunia ini yang bisa bergerak adalah Bai Shochun dan tombak merah panjang. Satu-satunya hal yang di dunia ini bergerak adalah Bai Shochun dan tombak merah panjang. Tombak merah ini adalah bagaimana Raja Hantu Raksasa membuat nama untuk dirinya sendiri. Biasanya, Bai Shochun seharusnya tidak bisa menggunakannya, tapi sekarang dia memegangnya, menusuk lolongan terdengar dari dalamnya,
hampir seolah-olah haus untuk merasakan darah. Lebih jauh lagi, sekarang mungkin untuk hanya melihat 9 naga darah di permukaan tombak. Semuanya meraung di Patriark Klancai. 9 naga itulah mengapa tombak ini dinamai tombak 9 naga Ghost Slaying. Mata Baisachun berkilau dengan niat membunuh, dan saat semua hal di dunia berhenti, dia mencengkeram tombak dan menusuknya ke arah Patriark Klancai. Gerakan menusuk sederhana itu menjadi lubang hitam yang berputar cepat, yang melepaskan kekuatan surga dan bumi yang mengerikan. Dengan cara yang sama, bahwa lukisan kanvas bisa dipecah-pecah, keheningan pecah, angin hancur, dan bumi bergetar. Kekuatan destruktif sedemikian rupa sehingga anggota terdekat Klancai mulai batuk darah dalam jumlah besar, dan beberapa dari mereka bahkan diparut menjadi massa. Daerah kental hancur dalam jiwa dan raga. Yang lebih mengejutkan, lautan petir di langit dihancurkan semudah membuat dari ranting kering. Lubang hitam benar-benar memakan semua petir. Namun semuanya belum akhir. Tidak mungkin Patriark Klancai bisa menyelesaikan pukulan dengan kapak petirnya. Suara retak bisa terdengar ketika kapak mulai berantakan dan kemudian Patriark Klancai secara fisik meledak. Jeritan menusuk bisa terdengar saat tubuhnya runtuh menjadi massa darah. Pada saat itu, dia terbang dalam bentuk keilahian yang baru lahir. Wajahnya terkejut dan ketakutan ketika dia mencoba melarikan diri. Tetapi kekuatan lubang hitam itu tangguh dan tidak peduli apa yang dia lakukan. Patriark keilahian yang baru lahir untuk mencoba melarikan diri, dia tersedot ke belakang. Tidak, dia berteriak, diliputi ketakutan dan teror. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa setetes darah jiwa raja hantu raksasa bisa mendorong seorang sampai ke tingkat dewa. Itu benar-benar tidak masuk akal dan sulit dipercaya. Faktanya benar-benar mustahil bagi raja hantu raksasa untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ke titik di mana Patriark bertanya-tanya apakah basis kultivasi raja hantu raksasa itu benar-benar di luar tingkat dewa dan telah mencapainya, alam Mahayana. Tapi itu benar-benar mustahil. Karena itu, satu-satunya penjelasan lain adalah bahwa ada sesuatu yang unik tentang Baiho ini. Terlepas dari penjelasannya, Patriark Klancai sekarang berada dalam situasi yang mematikan. Keilahiannya yang baru lahir menjerit saat dia terhisap ke arah lubang hitam. Namun, tepat sebelum dia ditarik masuk, Tremor berlari melalui Baisachun dan basis kultivasi dewanya mulai turun. Dalam sekejap mata dia jauh kembali ke formasi inti. Tepat dia memulai. Sensasi kekuatan besar dari saat yang lalu hilang. Tiba-tiba kembali ke formasi inti. Tidak mudah ditangani. Dan dia segera batuk seteguk darah. Saat dia terhuyung mundur, tombak merah panjang memudar, dan 9 naga melolong menghilang. Sayang sekali, dia bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan kekuatan luar biasa yang baru saja dia alami telah memikat untuk sedikitnya. Lubang hitam lenyap, dan Patriark Klancai dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir menggigil. Merasa seperti dia baru saja melangkah setengah jalan ke gerbang dunia bawah tanah. Dia langsung bergerak melakukan perjalanan 3.000 meter dalam sekejap mata. Ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, dia melihat cahaya teleportasi benar-benar menyapu Baisachun. Sang Patriark menggigil lagi. Takut tinggal di dalam dirinya pada sensasi hampir terbunuh. Dia tahu tanpa keraguan bahwa jika aura Baisachun telah bertahan bahkan lebih lama, dia akan terbunuh. Pada saat ini tubuh kedagingannya dihancurkannya, tetapi keilahiannya yang baru lahir tetap ada. Hidupnya diselamatkan. Namun satu-satunya yang dia rasakan di dalam adalah kepahitan, teror, dan kegilaan. Mereka berhasil keluar dari Giant Ghost City. Jika kita tidak menemukan mereka, maka Raja Hantu Raksasa akan kembali hanya dalam beberapa bulan.
demigod. Dia dapat membunuh para dewa dengan gesekan sederhana. Dengan gemetar sang patriark menengadah dan melonglong. Kemudian dia berbalik dan menuju ke Chen Clan. Bagaimanapun kerusakan yang akan datang akan menghujani ketika klan besar, dan oleh karena itu mereka semua perlu bekerja sama untuk menyelesaikan situasi. Mereka perlu mencapai kesepakatan bahwa bahkan jika salah satu dari mereka terluka parah, dua lainnya masih akan bergerak. Tidak ada lagi pertikaian antara mereka. Sekarang juga mereka harus memfokuskan semua sumber daya mereka untuk memburu Raja Hantu Raksasa dan Baihu. Selain itu, Patriark Lancai merasa yakin bahwa formasi teleportasi tidak mungkin membawa mereka terlalu jauh. Tebakannya adalah paling banyak jaraknya kira-kira 50.000 km. Saat Patriark Lancai pergi untuk berunding dengan para klan Chen dan klan Bai, banyak orang di kota hantu raksasa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi dengan Baihu. Semua kelompok kekuatan, semua penanam jiwa datang untuk mendengar tentang masalah ini dan dipukul dengan kejutan yang tak terlukiskan. Dia serius melukai Patriark Bai Clan dan Chen Clan dan bahkan menghancurkan tubuh kedagingan dari Patriark Clan Chai. Baiho ini sangat kuat, surga. Baiho ini sendirian mendominasi ketiga klan besar. Raja Hantu Raksasa melarikan diri. Jika dia pulih dan kembali, tiga klan besar dan 6 Merkuis surgawi semua akan hancur seperti gulma. Dan Baiho, ya, tidak masalah bagaimana dia bisa menyinggung Raja Hantu Raksasa di masa lalu. Setelah mempertaruhkan nyawanya seperti yang dia lakukan, dia pasti akan menjadi salah satu orang paling penting di seluruh kota hantu raksasa. Begitulah chapter atau Baishouchun part 46. Lolos dari kota hantu raksasa. Bagaimana kelanjutnya? Kita lanjutkan nanti malam.